Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidup
1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Apa yang menyebabkan seseorang iri hati? Kita bisa melihat contohnya di dalam Alkitab. Kalau sebelumnya kita belajar iri hati dan perselisihan menunjukkan bahwa kita ini manusia duniawi yang hidup secara manusiawi. Padahal kita ini merasa manusia batiniah kita yang hidup dan kita merasa juga hidup secara rohani. Tetapi ternyata kalau di dalam kita ada iri hati dan kemudian terjadi perselisihan, maka itu menunjukkan bahwa kita ini manusia duniawi dan hidup secara manusiawi. Kita akan lihat beberapa contoh orang-orang yang iri hati. Iri hati yang pertama kali kita lihat adalah antara Kain dan Habel. Kejadian pasal yang keempat ayat yang ketiga mulai. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ayat yang ke-8, kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Pembunuhan pertama manusia yang dilakukan Kain kepada adiknya Habel disebabkan karena iri hati. Karena Kain melihat persembahan Habel diterima Tuhan, sedangkan persembahannya tidak diterima Tuhan. Ketika seseorang membandingkan apa yang terjadi dalam hidupnya dengan hidup orang lain, maka kalau dia tidak siap hatinya untuk menerima perbedaan, dia akan iri hati. Dia akan marah, bahkan Alkitab mengatakan iri hati yang pertama menimbulkan pembunuhan. Contoh iri hati yang kedua kita ambil dari kehidupan Yusuf. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ketiga mulai. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat yang ke-6, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain.
yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Peristiwa iri hati yang kedua ini sangat jelas. Bagaimana kakak-kakak Yusuf melihat akan perbedaan sikap dari ayah mereka, Yakub, Israel, kepada anak-anaknya. Pertama kali adalah perbedaan soal jubah. Pada Yusuf diberikan jubah yang maha indah, yang tidak seperti yang biasa mereka pakai. Itu menimbulkan kebencian dalam hati saudara-saudara Yusuf karena diperlakukan berbeda. Kemudian ketika Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya, maka Alkitab mengatakan mereka tambah benci kepadanya, mereka iri hati kepada Yusuf. Dan kita tahu, iri hati mereka, kebencian mereka memunculkan niat jahat untuk membunuh Yusuf. Kita lihat, Kain membunuh Habel karena iri. Saudara-saudara Yusuf ingin membunuh Yusuf karena iri hati. Kemudian contoh yang ketiga tentang iri hati yang akan kita lihat adalah bagaimana Saul iri kepada Daud. 1 Samuel pasal yang ke-18 mulai ayat yang ke-5. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Ayat yang ke-6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Permulaan kedengkian iri hati Saul kepada Daud tidak semata-mata muncul dari dirinya sendiri, tetapi dari puji-pujian para wanita-wanita yang mengeluh-elukan mereka setelah menang berperang. Para wanita-wanita ini bersukaria dan menyanyi berbalas-balasan. Kita bisa membayangkan kalau sedang menonton sepak bola, kemudian ada para supporter yang menyanyi berbalas-balasan. Satu sudut yang sisi ini menyanyikan satu kalimat, kemudian sudut yang lain menyambungnya dengan kalimat yang lain. Kira-kira seperti itulah para perempuan-perempuan yang menyambut kemenangan dari Israel. Tetapi kalimat yang bersaut-sautan yang dimunculkan oleh para perempuan ini menyakiti hati Saul. Karena ketika satu orang mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu orang, kemudian kelompok yang lain mengatakan tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu. Maka ketika suara itu bersaut-sautan terus-menerus, itu mengganggu hati Saul. Dia dibandingkan oleh Daud yang adalah hanya kepala prajurit, sedangkan dia adalah raja. Maka kemudian hatinya marah, dengki, iri hati. Dan yang menarik kita perhatikan dari peristiwa ketiga ini, ujung dari iri hati adalah rencana pembunuhan. 1 Samuel 18 ayat yang ke-9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ayat yang ke-10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu
berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saudaraku, kita lihat dari ketiga peristiwa ini. Kain membunuh Habel, kakak-kakaknya Yusuf berusaha membunuh Yusuf, kemudian Saul berusaha membunuh Daud. Semuanya itu muncul karena iri hati, karena dengki, karena marah. Mari belajar dari kebenaran firman ini. Kedengkian, kemarahan, iri hati bisa berujung pada pembunuhan. Bisa jadi bukan pembunuhan secara langsung, tetapi pembunuhan karakter. Kita tidak lagi bisa menerima orang tersebut, kita tidak lagi bisa peduli dengan dia, kita membencinya, kita tidak mau mendengar suaranya, kita tidak mau mendengar namanya, kita sepertinya dalam tanda petik membunuh yang bersangkutan dalam hati kita. Saudaraku, kalau orang mengaku menerima Yesus Kristus Tuhan, menerima pengampunan dosanya, maka tidak ada cara lain untuk mengekspresikan karya Kristus kecuali juga mengampuni orang lain. Sehingga Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, kalau engkau manusia rohani, mestinya engkau tidak iri hati, mestinya tidak muncul perselisihan di antaramu. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya, dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.